Nah, kemudian yang harus kita perhatikan, proses untuk mendapatkan rahmah itu juga tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Nah, karena tidak mudah, bagi sebagian pasangan yang tidak banyak belajar, tidak bisa mendapatkan ini. Karena kebanyakan orang akan bosan dengan keadaan pasangan yang dalam tanda kutip semakin menyebalkan. Saya tua, saya cerewet. Cerewet, lalinan sisan. Duitnya sidik, kagian tuntutan. Nah, misalnya begitu. Itu kan nyebeli. Nah, kagian tuntutan, ngerti-ngerti, duitnya dinteknya kanggo udut. Nah, itu menyebalkan semua. Karena laki-lakinya melihat istrinya juga begitu. Saya lemu, rambutnya saya putih, nah masak saya ora enak, yang cerewetnya malah saya tambah, nah itu juga menyebalkan. Maka rahmah pun itu tidak datang tiba-tiba, ia harus diupayakan dan diperjuangkan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Khairuddin akhwatillah, ibu-ibu, bapak dan saudara jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat. Sungguh hari ini kita sehat bukan karena kita menjaga kebersihan, bukan karena kita pandai menghindar dari penyakit dan kuman. Hari ini kita masih hidup juga bukan karena kita lincah lari dari kematian. Hari ini kita sehat karena disehatkan oleh Allah. Hari ini kita hidup dan masih tetap hidup karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan, untuk mentobati dosa-dosa yang telanjur kita lakukan dan memperbanyak amal sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terlambat 10 menit. Rencana saya jam 7 kurang seperempat sudah nyampe sini. Karena setengah 7 saya sudah nyampe di depan Unisula. Nah, saya berangkat sebelum jam 6 ya, karena pas ada pinjaman mobil. Nah, lewat tolnya kan lebih cepat, tapi lewat jalur dari Unisula ke sini, nah itu yang tidak bisa saya duga. Ternyata memang benar, ya. Ini saya kehilangan arah, ya. Ibarat layang-layang putus, ya. Karena tidak tahu ini mau lewat mana, ya. Harus tanya ke 1, 2, 3 orang, ya. Kemudian berhenti di 3 titik, kebingungan, ya. Sampai ketemu arah yang ke jalur ini tadi, ya. Alhamdulillah bisa ketemu penjenengan semua dan pagi ini kita akan belajar lagi. Mukadimah saya cukupkan karena saya akan langsung masuk ke materi. Ada yang belum menikah di sini? Alhamdulillah sudah nikah semua, ya? Atau pernah menikah? Ya pernah kan? Ada yang belum, ya? 1, 2.
Belum nikah apa belum ada yang mau? Ya kan banyak pilihannya, jangan kelamaan ya. Jadi ibarat anak muda yang masuk ke hutan, kemudian dia ditugasi gurunya, kamu carikan saya pohon yang paling bagus. Dia masuk ke hutan, ketemu pohon yang bagus. Wah, selagi mau ditebang, kelihatannya sana ada pohon yang bagus lagi, maka dia jalan lagi sana. Wah, ketemu tuh, wah ini memang lebih bagus. Baru mau ditebang, jangan-jangan di sana ada yang bagus lagi, maka dia masuk lagi ke sana terus itu. Ketemu benar, lebih besar, lebih tinggi, lebih kokoh. Mau ditebang, saya khawatir masih ada yang lebih bagus. Terus ke sana sampai habis hutannya, itu loh, iki mau kok entek wite ya. Nah, itu. Milih calon istri juga begitu. Pilih, enggak kayak ono sing ayu meneh berarti ya. Sing ayu meneh iki mesti ono berarti ya. Masih ada. Cuman yang terakhir nek ketemu paling ayu dijamin ora gelem berarti ya. Nah, yang paling ayu yang golek yang paling ganteng. Nah, menikah itu salah satu yang Allah sebutkan bahwa orang yang menikah itu akan diberikan sakinah, ketenangan. Tapi ada yang sudah menikah belum mendapatkan ketenangan, atau pernah mendapatkan ketenangan tapi kemudian ketenangan itu pergi menjauh dan berganti dengan kerisauan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Taskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang dimaksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah menjadikan pasangan manusia itu dari jenis manusia, bukan diambil dari jenis jin, apalagi binatang. Maka jangan pernah merencanakan atau tersesat pengen berpasangan dengan jin, walaupun cantik, karena itu bukan wujud aslinya. Bayangkan kalau jenengan bapak-bapak punya istri kedua dari golongan jin, yang dia bisa melihat jenengan, tapi jenengan tidak bisa melihat dia. Nah, nanti ketika mau ketemu harus datang ke bawah pohon besar, ya. Jadi sayang, di mana kamu, ya. Nah, tahu-tahu memperlihatkan aku nenggene mas, ya. Nah, itu kalau dia sudah berhasil merubah wujudnya memang cantik. Tapi kalau lupa, berarti ya, lupa, tahu-tahu memperlihatkan diri dalam wujud yang tidak cantik, ngerti-ngerti aku nenggene mas ulo ternyata kan. Ya. Karena jin itu bisa wujudnya ular, bisa harimau, bisa anjing, bisa yang lainnya. Maka pasangan kita adalah manusia. Rumah tangga tersebut suami membangunnya dengan rasa cinta dan menyayangi istri serta menginginkan keturunan darinya. Istri pun membutuhkan suami dalam hal nafkah. Keduanya saling membutuhkan dalam hal kasih sayang satu dan lainnya. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Quranul Azim. Sakinah dalam kamus Al-Munawir diartikan al-waqar, ketenangan hati, at-tuma'ninah, ketentraman, dan al-mahabbah, cinta, kenyamanan. Maka keluarga yang sakinah berarti keluarga yang tenang, tentram, dan sedangkan Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa makna sakana ilaihi dalam surat Ar-Rum itu adalah merasakan ketenangan batin.
satu makna dengan sakana intahu yang berarti merasakan ketenangan fisik. Maka keluarga yang sakinah adalah keluarga yang merasakan ketenangan zahir dan batinnya, jiwa dan raganya. Sedangkan dua hal tersebut akan hadir bila pasangan saling bekerja sama, saling bertanggung jawab dan saling berusaha memenuhi kebutuhan baik spiritual maupun material dengan layak dan berimbang. Namun kemudian yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa sakinah itu tidak datang tiba-tiba. Tapi ia butuh proses panjang yang harus selalu dikawal agar tidak lepas di tengah jalan. Dalam surat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa proses menuju sakinah yang pertama yang harus dilakukan satu itu menikah. Maka siapa yang menginginkan ketentraman dalam kebersamaan, ia harus mengikat hubungan tersebut dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat. Sehingga tidak mungkin pasangan yang menjalani hubungan tanpa status ia akan meraih sakinah. Pasangan pacaran, pasangan selingkuh itu tidak akan mungkin mendapatkan sakinah. Meski pelakunya mengaku tenang dan senang, namun bila mau jujur dari hati, sebenarnya mereka tersiksa dan dirundung kecemasan. Nah, alhamdulillah yang sudah menikah dan semoga dimudahkan yang sedang berproses untuk menikah. Amin. Nah, apabila sudah menikah, dan ini mayoritas sudah menikah, hal berikutnya yang harus diproses untuk mendapatkan sakinah adalah mawaddah. Untuk bisa sakinah, kita harus menikah. Nah, setelah menikah yang harus dilakukan agar kita mendapatkan sakinah itu ada yang harus kita proses. Nah, proses pertama yang harus kita lakukan adalah mawaddah. Syekh Asy'arawi mengartikan mawaddah sebagai rasa saling mencintai antara sepasang manusia sepanjang keduanya menjalani hidup bersama. Nah, mawaddah inilah yang membuat pasangan saling memiliki, mau memberikan apa yang dia punyai dan mau saling peduli. Ada seorang psikolog barat terkenal namanya Zik Rubin. Dia menjelaskan bahwa mawaddah, cinta yang romantis itu terdiri dari 3 unsur. 1, keterikatan. 2, kepedulian, dan yang ketiga keintiman. Keterikatan adalah kebutuhan untuk menerima perhatian dan kontak fisik dengan orang yang dicintai. Ini cinta. Mawaddah itu isinya 1, keterikatan, yakni kebutuhan untuk menerima perhatian. Kalau dia butuh menerima perhatian, maka dia juga harus siap untuk memberikan perhatian. Kemudian harus ada kontak fisik dengan orang yang dicintai itu. Maka menjadi sulit untuk bisa dipahami kalau orang menikah kemudian berpisah bertahun-tahun. Itu gimana cara mencintainya? Karena cinta itu harus ada perhatian dan ada kontak fisik. Ada seorang suami yang ketika mendekati istrinya, mendekati dalam proses mau berhubungan itu, istrinya, "Mas, saya kok merasakan jenengan hanya fisik saja yang hadir di depan saya, tapi pikirannya ada di tempat lain." Nah, suaminya menjawab, "Lah gimana? Apa dibalik?"
berarti ya. Pikiranku ada di sini, badanku ada bersama wanita lain. Kamu pilih mana berarti ya? Yuk pilih, jangan pilih itu, jangan kasih pilihan begitu berarti ya. Jadi fisik saja yang hadir, pikiran dan hatinya ada di tempat lain, itu tidak menyenangkan. Apalagi dibalik. Udah pokoknya cintaku, pikiranku hanya untukmu, tapi aku tak ngeloni wong wedok liya gitu, apa bisa kan ya? Ya tambah menyakitkan. Jadi rohnya harus hadir, fisiknya juga harus hadir. Bagaimana mencintai yang tidak kelihatan? Kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasangan suami istri itu, maka Rasulullah mendoakan wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi menikah itu mengumpulkan dua orang yang sebelumnya terpisah. Maka kalau kemudian pisahnya itu melewati batas yang ditolerir, pasti akan terjadi masalah. Saya sudah pernah sampaikan, wanita sahabiah, kelasnya wanita-wanita solihah di zaman Nabi itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, itu ketahanan mereka, itu kekuatan mereka ditinggal pergi oleh suaminya, itu maksimal 4 bulan. Itu masih stabil, 4 bulan itu masih bisa bertahan. Lebih dari itu sudah sangat berbahaya. Maka harus ada kontak fisik. Kemudian yang kedua, kepedulian. Yakni kemampuan yang kita miliki untuk menghargai dan memberikan kebahagiaan untuk orang yang dicintai. Itu namanya kepedulian. Jadi kalau ngomong cinta sehari 3 kali, tapi tidak ada kepedulian, maka ya, cintanya masih perlu diperbaharui dan ditumbuhkan lagi. Cinta tapi melihat istrinya nuntun motor, nah, karena bani kempes, ya, suaminya melihat, dan apa dek kok dituntun? Bani kempes mas, oh ya wes sekalian kalau ke olahraga, ya. Nah ini tidak ada kepedulian, ya. Tidak ada penghargaan, ya. Tidak ada upaya perjuangan untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Ya, bahkan suami yang mencintai, wis kowe tetep nangkring ning nggon jog dik tak tuntune, ya. Nah begitu. Nah, tapi istri yang mencintai suaminya tentu juga tidak akan setega itu. Ya. Memangnya tukang becak, ya. Nah akhirnya dituntun berdua, ya. Nah dituntun berdua. Nah, itu indah kalau begitu itu. Karo di syuting, ya, video, ya. Nah terus karo suaminya nuntun, istrinya kowe ngopo udah ya. Nah, judulnya indahnya ban kempesan itu. Nah. Sedangkan keintiman ini mengacu pada kebutuhan untuk berbagi pemikiran, keinginan dan perasaan dengan orang lain. Jadi yang hubungan intim malah masuknya di yang pertama tadi itu, keterikatan. Nah, sedangkan intimasi, jadi yang ketiga ini keintiman itu justru mengacu pada kebutuhan untuk berbagi pemikiran, keinginan, dan juga perasaan. Maka aktivitas paling banyak yang harus dilakukan suami istri itu ngobrol. Hubungan badan itu paling lama kira-kira 30 menit. Pernah ngukur gak Bu? Nah, gak pernah. Paling lama 30 menit. Itu wis dadak dijamuni macam-macam. Dan itu kalau yang sudah menikah itu tidak mungkin sehari 3 kali. Nah suami jenengan sampai sehari 3 kali, nah itu berarti 300 tenaga kuda berarti ya. Nah, enggak.
Justru yang bisa 3 kali atau lebih itu yang biasanya yang pasangan haram. Pasangan selingkuh atau anak muda-muda pacaran itu malah bisa begitu. Tahu nggak kenapa? Nah, nggak tahu kan? Ya, alhamdulillah berarti tidak pernah melakukan, aman berarti ya. Kenapa yang pasangan selingkuh bisa mungkin kayak luar biasa gitu? Ya karena kan kesempatannya terbatas. Mumpung ketemu kan? Nah mumpung ketemu, burung mesti iso seminggu pisan atau sebulan sekali. Apalagi pasangan selingkuhannya luar kota misalnya. Nah, pas ketemu kan dipuas-puas deh. Kemudian sisi lain diwangi setan, gitu ya. Nah, dibantu setan. Makanya bisa. Nah, kalau yang pasangan menikah kan tenang, wong wis wae, gitu ya. Nah, jadi saiki pisan sesuk meneh kan begitu kan jadi pola pikirnya gitu. Nah, jadi aktivitas waktu kita 24 jam walaupun pengantin baru misalnya itu sangat jarang yang bisa sehari 3 kali, 5 kali itu sangat jarang. Kecuali beberapa orang yang hyper. Apalagi yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun. Jadi aktivitas kita juga bukan makan atau membayi atau ngepel. Ngepel itu ya jangan lama-lama. Ya kalau sudah selesai sudah, jangan usah dipel lagi. Malah lantainya saya tipis untuk ya. Nah, gitu. Jadi aktivitas kita itu baik istri sedang nyuci, sedang nyetrika, sedang masak. Kalau suami sedang berada di rumah, itu isi sebanyak mungkin dengan bincang-bincang. Nah, tahu nggak Pak rahasia wanita itu? Perempuan itu bisa nyaman itu kalau didengarkan ketika dia ngomong. Benar Bu? Nah, didengarkan. Sesekali nyauri ora jenengan ngoke karo nganu HP aku mau ngomong apa Pak? Loh, lah ngomong apa mau ya? Nah, itu yang menyakitkan, menjengkelkan. Jadi ketika istri itu nyuci itu capek loh Pak. Nyuci itu capek, jerengi capek, nyetrika capek, capek semua itu. Nah, tapi kalau panjenengan hadir nunggoni tok lho, nunggoni sambil jenengan memancing supaya istri cerita. Nah, nanti udah ngumbai karo ngomong tadi ya. Ngumbai nyetrika ngene iso karo ngomong. Oh itu capeknya itu berkurang lebih dari 50%. Kok ngerti Pak? Saya sering lakukan itu soalnya. Nah, karena saya tahu, saya itu tidak mau nyuci, saya tidak mau nyetrika. Nek jerengi kolo-kolo. Kok tidak mau? Ya memang itu bagi saya beban berat. Ya. Terutama nyetrika itu beban berat. Makanya dulu sebelum punya istri, saya itu naik nyetrika. Di meja gitu tak kasih kain untuk tataan. Itu ngantek seminggu kainnya sik ning kono terus. Ya. Setrikane sik ning kono terus. Ya. Jadi meh nglempet meneh ngono ki sesuk. Sesuk akhirnya ya ning kono gitu. Ya. Nah, jadi kapan nyetrikanya? Kalau mau dipakai. Nah, mau dipakai lagi disetrika. Ya. Saya kira ora tau nyetrika to Mas. Memang itu bukan keahlianku. Aku yang menengono ya. Pokoknya dia nyetrika, saya duduk di sebelahnya ya. Nah, kemudian mau nyetel ini tak setelke, mau dia ngomong apa tak dengarkan ya. Paling saya bantu malii balik apa tuh? Kain baju celana itu tinggal dibalik-balik gitu. Nah, biar istri saya langsung nyetrika. Jadi pemikiran, keinginan, dan juga perasaan. Maka bapak-bapak jangan perlakukan istri panjenengan seperti laki-laki. Itu keliru berarti ya. Jangan laki-laki. Jangan perlakukan wanita itu, istri itu seperti laki-laki. Jadi kalau dia berperilaku seperti wanita, berarti harus disyukuri. Wanita itu lembut, wanita itu dalam tanda kutip penakut, misalnya begitu. Berarti ya. Kemudian cantik, kemudian minggrang-minggring apalagi itu dah. Nah, jadi kalau lihat tikus, lihat kecoa itu teriak begitu, itu harus disyukuri. Oh, berarti bojoku wedok tenan gitu ya. Nah, ngono wae. Dadi wong wedok sing gagah ngono lho. Wong wedok kon gagah gitu jadi. Jadi harus tikus lewat ida berarti ya. Nah, jadi kalau dikit-dikit Mas, ya, kenapa Dek? Ada tikus. Wah, itu kan ya. Tapi ya terus ya. Nah, terus.
Maka apabila pasangan suami istri itu saling mencintai, akan mudah bagi keduanya untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan lahir dan batin. Namun yang perlu disadari, mawaddah ini, Bapak Ibu, mawaddah itu bisa naik dan bisa turun. Dia bisa tumbuh, bisa subur, semakin berkembang, tapi juga bisa layu, bahkan kemudian bisa mati. Bahkan pada kebanyakan orang, cinta yang bisa naik dan bisa turun itu cenderung turun. Jadi pada umumnya orang, pada kebanyakan pasangan, cinta itu cenderung turun seiring bertambahnya usia pernikahan. Jadi fisik yang awalnya kuat menjadi lemah, apalagi yang sebelumnya suaminya kaya menjadi miskin. Sebelumnya istrinya cantik, kemudian penampilannya semakin memburuk, semakin berkurang. Dulu berat badan dan tingginya proporsional. Nah, sekarang sudah melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, kulit yang dulunya kencang, singset menjadi kendor, keriput. Kemudian pipi yang dulunya merah, kemerahan. Nah, sekarang menghitam, kecoklatan. Bawah mata mulai turun. Apalagi gigi ompong loro. Nah, pandangan mulai rabun, pendengaran mulai berkurang. Melakune ora lurus, ngadeke ora jejeg. Nah, itu cinta itu semakin berkurang. Kalau ibu-ibu melihat suaminya wotak-watuk, seminggu njaluk kerian ping telu, nah misalnya begitu, itu juga mengurangi rasa cinta. Semua itu bisa mempengaruhi mawaddah. Maka Allah berikan rahmah untuk proses berikutnya. Apa rahmah itu? Rahmah adalah rasa kasih sayang. Orang Jawa menyebutnya welas asih. Rasa welas yang muncul bukan karena tendensi harta, bukan lagi karena rupa, juga bukan seksual semata. Bukan karena tendensi duniawi lainnya. Tapi rahmah itu adalah rasa ingin tetap bersama, baik dalam suka maupun duka. Nah, Al-Quran menyebut sifat rahmah ini paling akhir karena memang rahmah adalah perekat terakhir bagi mawaddah yang sudah luntur karena liku-liku kehidupan yang panjang. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan, proses untuk mendapatkan rahmah itu juga tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Nah, karena tidak mudah, bagi sebagian pasangan yang tidak banyak belajar, tidak bisa mendapatkan ini. Karena kebanyakan orang akan bosan dengan keadaan pasangan yang dalam tanda kutip semakin menyebalkan. Saya tua, saya cerewet. Cerewet lalinan sisan. Duitnya sidik kagian tuntutan. Nah, misalnya begitu. Itu kan nyebeli ya. Nah, kagian tuntutan ngerti-ngerti duitnya dinteknya kanggo udut ya. Nah, itu menyebalkan semua ya. Karena laki-lakinya melihat istrinya juga begitu. Tapi saya lemu ya, rambutnya saya putih ya. Nah, masak saya ora enak ya. Yang cerewetnya malah saya tambah ya. Nah, itu juga menyebalkan. Maka rahmah pun itu tidak datang tiba-tiba. Ia harus diupayakan dan diperjuangkan. Mawaddah itu ketika baru menikah itu ibarat tanaman, dia sudah tumbuh, bahkan mencapai puncaknya. Nah, kemudian untuk menjaganya itu perlu usaha, perlu ikhtiar agar bisa bertahan lebih lama.
Jadi kalau orang lain 2-3 tahun mawaddahnya sudah luntur, nah paling tidak jenengan ya bertahan sampai 30-40 tahun ya. Nah, dengan apa? Dengan ilmu. Nah, kemudian kalau memang sudah benar-benar mentok mau habis, mau cintanya itu mau habis, nah kemudian rahmahnya yang diperbesar. Nah, di antara upaya yang bisa dilakukan untuk meraih rahmah itu yang harus dilakukan yang pertama adalah memperbaiki komunikasi, terutama tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Banyak pasangan gagal mendapatkan ketenangan sebab tidak bisa berkomunikasi. Suaminya bisa ngomong, istrinya pinter ngomong, dalam tanda kutip cerewet tadi itu, tapi mereka tidak bisa ketemu. Omongannya itu tidak bisa ketemu. Ketika sing lanang ngomong, sing wedok jengkel, ya. Sing wedok ngomong, sing lanang nesu, ya. Ngomong bareng, anaknya sing bingung, ya. Akibatnya banyak orang yang kemudian justru membandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Dan itu tidak menambah apa-apa. Tidak ada tambah kecuali justru saling menyakiti. Nah, di antara komunikasi yang harus dimiliki pasangan suami istri itu adalah kesiapan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. Maka latihan berorganisasi, hadir di PKK, musyawarah, latihan bermusyawarah. Kemudian ada klub masak ibu-ibu, atau klub jahit, ada. Ini pokoknya yang ketemu orang, kemudian bermusyawarah, latihan mengeluarkan pendapat, kemudian mendengarkan pendapat orang lain, kemudian latihan untuk bagaimana menyepakati sesuatu yang memang Al-Quran dan hadis Nabi tidak memberikan petunjuk secara pasti. Karena tidak semua hal dibahas secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Hal-hal yang sudah pasti hukumnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, maka tidak ada peluang untuk musyawarah. Mas, ada apa Dik? Saya mau membahas tentang satu permasalahan yang kita butuh musyawarahkan. Apa itu? Menurut pendapat saya, jilbab itu kok tidak seharusnya dipakai terus-menerus. Loh, cocok. Loh, kok cocok Mas? Loh iya, memang jilbab jangan dipakai terus-menerus. Maksudnya Mas? Iya, jilbab itu dipakai kalau keluar rumah saja. Kalau di dalam rumah boleh dilepas. Sedang nyuci, enggak usah pakai jilbab. Ya. Mandi, rasa tinggu. Ya. Nah, ya. Turu berarti rasa nganggo jilbaban, kaos kakian, ya. Sadaran, turu sadaran, turu karo sapa kowe. Ya. Nah, jadi benar yang kamu maksud itu. Loh, tapi maksud saya itu enggak begitu Mas. Menurut pendapat saya, jilbab itu cocoknya untuk pengajian. Nah, jadi kalau pas ada kumpulan PKK, kemudian walimahan atau resepsi itu tidak harus pakai jilbab. Ya. Untuk pikiran suka ngendi ngene iki ya. Nah, jadi kalau urusan kayak begini ini bukan termasuk ranah yang dimusyawarahkan. Loh, kenapa begitu Mas? Karena petunjuknya sudah jelas. Petunjuknya Al-Quran, hadis Nabi, setiap wanita yang sudah balik, yang sudah datang haid, tidak boleh tampak pada dirinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini tidak membutuhkan, tidak ada peluang untuk musyawarah. Musyawarah itu begini, Mas, hari ini mau masak apa? Nah itu musyawarah. Karena Quran kan tidak ngatur, hari Senin harus bikin sop, kan tidak ngatur. Ya. Hadis Nabi juga tidak ngatur, nawanya dino ahad, perenan, kudu gawe sate, itu kan tidak ada, tidak ngatur gitu. Nah itu dimusyawarahkan. Kalau pas keluar, ada acara keluar, kita mau makan di mana? Nah itu dimusyawarahkan.
Nah, musyawarah itu mengeluarkan pendapat dan mendengarkan pendapat. Itu namanya musyawarah. Kalau musyawarah pokoknya aku ngomong sampean nurut, itu bukan musyawarah, instruksi. Nah, sebagian orang tidak bisa mendengarkan orang lain, termasuk suaminya atau istrinya. Pokoknya nek ngomong aku mesti bener. Ini masalah kan nanti? Nek sing ngomong nek sing saka aku mesti bener, nek sing saka di luar saya iso bener iso salah. Nah sing masalah pokoknya nek liyane saka aku mesti salah. Nah itu masalah katanya. Nah laki-laki itu pemimpin itu tidak selalu benar. Nah, ada kalanya pemimpin itu mendengarkan ide dan gagasan dari yang dipimpin. Ada kalanya, kecuali yang memang tadi terkait dengan perkara-perkara yang syariat sudah mengatur secara qat'i, secara jelas, nah itu memang nggak ada peluang untuk musyawarah. Besok anak kita lulus SD mau sekolah di mana? Nah itu musyawarah. Kan tidak ada keharusan untuk sekolah negeri atau sekolah swasta. Tidak ada keharusan pula untuk di pondok atau tidak pondok. Yang harus itu mendidik, mentarbiyah, memahamkan terhadap Islam, mengajarkan Al-Quran, itu yang harus. Teknisnya tidak diatur secara letterlek, secara pasti. Ya, bahwa kita kemudian menemukan sistem pendidikan ini lebih baik, lebih lengkap, ya, itu pilihan kita. Tapi kita tidak akan menghukumi bahwa orang tua sing ora nyekolahke anak ning pondok iki wonge dosa, ya. Dosa besar. Nah, dosa besar itu kalau sampai menjadikan anak tidak bisa membaca Al-Quran. Nah itu berdosa. Orang tuanya berdosa. Apalagi anaknya ora dipondokke ning kono dosa gitu. Nah ini sudah ada tendensi tertentu. Maka suami istri hendaknya latihan musyawarah dan sering-sering bermusyawarah. Yang kedua, merasa qanaah. Dengan cara membesarkan hati, menerima pasangan apa adanya. Berusaha mengingat-ingat kebaikan-kebaikan pasangan dan berusaha melupakan keburukannya. Hal ini memang tidak mudah, tapi saat kita membenci satu sisi pada pasangan kita, pasti ada 10 sisi yang lain, kebaikan yang mungkin lupa kita akui. Qanaah itu merasa cukup. Qanaah itu menenteramkan. Merasa cukup itu menjadikan kita tenang, bahagia. Kita punya satu, merasa cukup, itu bahagia. Kita punya 2, merasa kurang, itu belum bahagia. Maka dengan pasangan yang menjadikan kita bisa bahagia, kita bisa sakinah, kita bisa mawaddah, kita bisa mendapatkan rahmah itu, yang harus kita hadirkan, kita didik pada diri kita, hati, nafsu kita, untuk merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Caranya, lihatlah kebaikannya. Yang dulu menjadikan panjenengan memilih wanita itu, yang dulu menjadikan panjenengan menerima lamaran laki-laki itu. Ingat-ingatlah kelebihannya, lihatlah kebaikan-kebaikannya, yang pasti ketemu. Maka caranya bahagia itu begini, Pak. Caranya bahagia itu begini. Istri saya itu memang kakean ngomong, cerewet, tapi masakannya enak. Nah, caranya bahagia itu begitu. Jangan dibalik. Bojoku nak masak pancen enak ora karuan, tapi pangkeme jan ora karuan. Itu tidak bahagia begitu itu. Jadi sebutkan dulu kekurangannya, kemudian ditutup. Tapi
Jadi istri saya memang cerewet, tapi masakannya enak. Nah, istri juga begitu. Suami saya memang uangnya tidak banyak, tapi orangnya setia. Nah, karena memang yang setia itu sing duitnya rapate akeh. Nah, sing duitnya akeh pikirannya kan rono-rono wis ya. Tapi ada juga loh miskin selingkuh itu ya ono loh miskin selingkuh itu ya. Jadi jangan jenengan kira setia kira mergo miskin, jangan begitu deh. Setianya itu dihargai. Wis setia tenanan ora dihargai ya. Nah, suami saya memang bukan guru, bukan ustadz, tapi penyayang sama anak. Dilihat begitu, dilihat pokoknya temukan kebaikannya dan pasti ada. Jadi kalau suami tadi, istri saya memang cerewet, tapi masakannya enak. Tapi masakannya ya ora enak apa? Nah terus kan cari lagi, memang masakannya tidak enak, tapi layanannya istimewa. Ya. Nah begitu ya. Memang masakannya tidak enak, tapi kalau sama mertua sayangnya luar biasa. Nah cari kelebihannya. Bojoku tak golek-goleki kelebihannya ora ono Pak berarti sing salah jenengan. Lho kok salah? Lah orang ngerti nek ora ono kelebihannya kok dipilih kelebihan ya. Pasti akan ketemu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat orang lain, lihatlah secara bahasa kampusnya itu komprehensif, yang sumul, yang lengkap. Jadi kalau kita kerja di kantor, kemudian misalnya kantor apa saja itu, di bank atau di kantor pemerintahan, itu kan besar kemungkinan akan interaksi dengan wanita lain. Ini bagi yang kerjanya ada interaksi, paling tidak lihatlah, iso papasan begitu. Iso papasan bisa lihat, bahkan kadang perlu ngomong dengan staf yang lain yang itu perempuan. Jadi kalau penjenengan melihat wanita lain itu cantik, maka jenengan pikirannya harus lengkap. Sing pinter. Nah, ini saya sudah ngomong sama diri saya juga ya. Nah, sing pinter ya. Jadi kalau lihat wanita kok cantik itu dilihat, iki perempuan ini kenapa kok cantik? Nah, wis adus. Nah, nomor 1 iku ya. Kenapa kok cantik? Oh, umurnya selawe. Umurnya 25. Jadi jenengan tidak adil kalau membandingkan dengan istri yang sudah 45. Tidak adil, ya. Jadi kalau mau dibandingkan, bojoku kok ora kaya iki, bandingkan dulu ketika usia istri dengan 25. Nah, baru adil kalau dibandingkan dengan wanita yang 25. Nah, kemudian kenapa wanita ini kok cantik? Karena memang dia dandan. Ya kan? Pegawai bank misalnya. Kan orang tangi turu terus ngerti-ngerti duduk di meja, di kursi CS kan tidak. Tangi turu, anggap langsung monggo Pak silakan. Nah, tidak begitu. Dia memang tampil terbaik dan itu disyaratkan oleh pimpinannya. Bahkan ngomong ini diatur. Nah, jadi kalau CS itu begitu kan? Kalau bank syariah, ada bank syariah. Assalamualaikum Bapak, silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Nah, begitu. Itu SOP. Begitu tuh SOP. Kayak kalau jenengan masih masuk ke supermarket atau minimarket itu. Selamat datang, selamat berbelanja. Itu SOP. Itu tidak keluar dari hati. Jenengan kok ngerti Ustaz? Aku yang ngerasake kok dia. Ini SOP. Kenapa? Karena memang itu perintah. Kalau tidak begitu, orang kanggoke, orang muni ngono kuwi sesuk dipecat. Nah, itu SOP. Jangan terlalu GR maksudnya. Kalau jenengan datang ke depan CS, wong yo perhatian karo aku ya. Jadi walaupun jenengan wong ora patek ganteng terus walaupun itu tampilannya kaosan tetap itu CS-nya akan sopan. Memang itu SOP-nya begitu. Jadi jangan terkecoh. Nah, jangan terkecoh. Apalagi melihat wanita yang perilakunya kurang baik, misalnya yang wanita tunasusilamu, wahyu, ramah, memang kuwi gaweane yang sedang dodolan tadi ya. Nah, jadi melihatnya begitu. Ibu-ibu,
kalau jenengan ketemu laki-laki di luar, ya, misalnya kok kelihatan orangnya bijaksana, sabar, tenang. Iki Ustadz ki wong iki. Kenapa begitu? Karena memang ketemu jenengan baru sekali. Ketemu jenengan baru sekali. Belum tahu masalah jenengan. Dia belum pernah merasakan jengkel dengan jenengan. Makanya bisa tenang dan bijaksana kan tadi. Nah, begitu. Jadi cara melihatnya itu harus lengkap. Nah, supaya tidak terlalu cepat menilai kemudian menyimpulkan ini baik sing ning omah elek. Itu tidak membahagiakan. Nah, buktinya apa? Buktinya semua keluarga itu menghadapi masalah. Itu bukti. Jadi semua pasangan itu menghadapi masalah. Jadi jangan dianggap, karena ada ibu-ibu yang komentar dengan temannya, seneng ya mbak ya, di bojo gagah ganteng. Nah, karena lihat itu suaminya itu gagah ganteng. Gagah garung ganteng ki ora enak dipangan no, mbak. Sing enak dipangan apa? Duit ya. Nah, gagah ganteng miskin itu ya menyedihkan ya. Apalagi gagah ganteng terus selingkuh itu menyakitkan. Ya. Mending jenengan suaminya biasa saja tapi baik sama istrinya. Oh, itu omongannya wong sing bojone ganteng karo gagahan ya. Nah, kenapa? Karena kebetulan ganteng gagah tidak bertanggung jawab ya. Jadi semua keluarga, semua pasangan itu memiliki masalah. Kalau tidak percaya, cek saja. Kalau kita melihat ada pasangan, ada suami, ada istri yang tampaknya tenang, itu bukan karena nggak ada masalah, tapi karena mereka pandai menyembunyikan dan menyimpan masalahnya untuk tidak diumbar kepada orang lain. Benar ini? Nah, benar kan? Ya. Nah, saya kelihatan tidak ada masalah, karena memang cerita. Ya. Nah, kan tidak perlu saya ceritakan. Wong judulnya meh dadi konsultan keluarga kok malah ngumbar masalah ya. Nah, sing percaya sapa jenengan dadi. Saya punya masalah, pernah marah, pernah dimarahi, ya pernah, mau ceritakan lagi, nah, nanti ora sudah percaya, nah. Tapi saya belajar bagaimana cara menyelesaikan. Saya pernah cerita pohon salam apa belum? Karena kadang pernah cerita tapi lupa cerita di mana gitu loh. Nah, kalau belum pernah saya ceritakan, tapi kalau sudah jenengan lupa. Wah, jebule wis ya. Nah, jadi saya ada di kampung saya ada orang yang tukang beli jual sayuran di pasar. Salah satu yang dia cari itu daun salam. Nah, saya punya tinggalan pohon salam dari nenek saya di depan rumah. Sekali waktu 3 bulan, sekali 4 bulan didatangi orang ini, kemudian dibeli. Nah, dibeli itu dipronggoli atau pronggoli, diambili daun-daunnya ya, sesuai yang dia butuhkan. Berarti orang mikir apik ora, ya, pokoknya dipronggoli diambil. Nah itu leh nuku ya 10.000, 15.000, paling banyak 20.000. Sakwet katanya. Nah dulu pernah karena memang ada daunnya kebanyakan, kemudian mangklung ke pekarangan tetangga, itu saya pernah musyawarah sama istri sepakat untuk dikurangi. Nah karena sudah pernah begitu, kemudian saya melihat, wah ini sudah terlalu banyak begitu, saya tidak musyawarah. Saya putuskan sendiri. Ada orang itu, tukang itu pas lewat, langsung saya hentikan. Pak, tolong ini daun salam saya diambili. Oh, nggih Mas. Manggil saya Mas. Kan si rada nom dibandingke wong tua kuwi maksudnya. Nggih Mas. Kula pendhet ngiji nggih. Nggih. Nah, pas dia datang, itu ternyata yang datang istrinya sama anaknya yang laki-laki. Saya pas tidak di rumah. Dan istri saya belum saya kasih tahu, entah karena lupa atau karena saya anggap gak ada masalah. Nah, di bawah pohon salam itu, istri saya nanam puluhan pot kembang di pot-pot bunga itu, ya, di sekitar dan di bawah pohon salam itu. Nah, terjadilah dialog antara orang yang mau beli itu dengan istri saya. Ya. Kata, Bu, kula pun dipeseni bapake kan mendeti salam niki. Loh,
Kok mboten ngabari kula nggih, Bu? Nah, lah mboten ngertos kula, dadi kula kan numbas niki niku, berarti ya. Oh, lho niki tapi nek dipendheti mangke niki kembange kula do kepanasan mangke do mati berarti ya. Nah, untuk jadi dialog itu istri saya cegah, ampun dipendhet riyin, mangke kula tak rembukan kalih suami berarti. Nah, ketika orang itu pergi, beberapa puluh menit kemudian saya datang. Nah, istri saya sudah pasang wajah cemberut gitu ya. Nah, sudah kelihatan. Saya mulai mendeteksi, kan suami yang perhatian gitu ya. Nah, perhatian itu bisa membedakan iki wong seneng atau wong nesu, itu harus bisa membedakan. Nah, jangan sampai jenengan dinusoni ora paham gitu ya. Nah, iku sing nesu kan saya nesu gitu ya. Terus dinusoni ora mudeng sisan gitu ya. Nah, tapi kalau saya pura-pura tidak paham, itu pernah saya lakukan. Kono nesu pokoknya tak anggap orang nesu itu kan. Nah, itu bisa. Kalau belum tahu caranya nanti latihan sama saya tadi. Nah. Mas, apa jenengan meh ngedol buat salam kae? Oh iya, maaf saya lupa belum ngasih tahu tadi ya. Kan jenengan kira mikir ke aku kok tadi ya. Nah, saya begitu. Wih, mikir ke apa ki? Ya, kembang-kembang kan nek wite dipotongi kembangku padha mati tadi ya. Nah, tang tuh. Nesu ki tadi ya. Nah, nesu. Jadi konsep suami kalau istri marah, suami tenang. Nah, konsepnya begitu. Ya. Jangan jawab. Memang dia bilang, memang kayak wite sampean ya. Wite jenengan tinggalane baik ya. Aku nih kene ngomong nunut ya. Nah, saya rapi gitu ya. Nah, saya rapi. Nah, ini saya harus tenang. Jangan ceritakan ke diri saya ya. Nah, ya. Yusuf saya salah, saya minta maaf ya. Nah, dia terus neng kamar, turu ya. Nesu ya. Nesu. Nah, aku kudu piye gitu ya. Nah, kudu piye itu harus tenang ya. Jangan jawab itu. Lah wet kan wetku, tak tergo sak karepku kan ya. Nah, itu enggak bagus menyelesaikannya. Nah, kemudian saya memilih untuk tenang, kemudian saya selesaikan. Dia marah, saya diam. Dia sampai marahnya cukup. Karena kalau ada orang marah, kalau suami atau istri marah, itu jangan dilayani. Kalau dilayani, dowo. Caranya begitu Bu. Nah, ya. Kalau suami marah, nah jangan tenang. Kata Gus Baha, ya. Ketika istrinya marah-marah, Mas, nah aku nesu buat dilayani ngono lho, kolo-kolo ya. Ono nesu kok meneng wae ya. Nah Gus Baha kan jawab, nah SBY tadi, wong aku meneng malah untuk ganjaran ya. Nah, daripada nek pas ora ana sing nesu kuwi kudu metu duit isane untuk ganjaran ya. Jadi kalau ada pas ada yang marah itu harus tenang, diam, sabar, itu dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kan perlu latihan itu. Diam saat ada orang marah itu perlu latihan. Latihannya apa? Ya dimarahi. Nah, saya putuskan, saya tinggalkan rumah, tak cari rumah orang itu yang tukang beli itu, saya sampaikan, Bu, nyuwun pangapunten, kula ingkang lepat, jenengan pun kepanggih istri kula. Nggih Mas, ya. Nah, itu biar tidak ramai, saya batalkan. Itu daunnya tidak jadi saya jual, jenengan saya ganti. Kan marak ke gelo, itu mau regane piro, itu tak ganti. Jadi bukan dia yang bayar ke saya yang bayar ke dia. Nah, murah kok tadi, kalau ngelihat anu ku 20.000 tak isoli tadi. Nah, ganti gelo tak isoli tadi. Pokoknya kalau ras itu ngepai, tapi kan dapat ganti tadi. Nah, kemudian sudah saya pulang, saya diem saja. Tidak saya bahas lagi. Setelah 2 hari, lo kok salamnya ora sido ditegur Mas? Ora. Mbah wonge ora rene kok dadi. Nah. Lho kok ora sido rene lha napa? Lah aku yo ora ngerti dadi. Dan selesai sampai sekarang. Nah, ketika kemarin daunnya semakin banyak sampai keluar buahnya, kemudian jatuh dan bikin kotor. Nah, istri saya bilang, "Ketoke iki godhonge kakian ki Mas," dadi. Nah, dilongi, tak longi dhewe dadi. Nah, dan tidak saya ungkit yang kemarin. Nah piye dolke kae meneh apa ora ya? Nah itu bisa bikin masalah. Jadi ya itu kan urusan sepele kan? Sepele loh itu. Tapi mengelola perkara yang sepele itu kalau tidak dengan ilmu bisa jadi besar. Nah jangan tak ceritanya begini, yo rasa bayang kayak wah andaikan suamiku seperti itu. Nah rasa ngono ya.
Kemudian yang ketiga, mengasah kepekaan hati. Nah, yakni dengan berpikir sebelum bicara, merenung sebentar sebelum komentar, dan menyampaikan sesuatu sesuai waktu dan tempatnya. Memilih kata hingga tepat memilih tindakan di antara beberapa pilihan agar tetap membuat nyaman dan tidak menyakitkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka apabila mawaddah dan rahmah itu telah kita upayakan, nah, insya Allah sakinah akan lebih mudah datang. Namun yang perlu dicatat bahwa sakinah itu urusan hati. Apa yang membuat sebuah pasangan nyaman belum tentu nyaman bagi kita, nyaman bagi pasangan yang lainnya. Yang terpenting, standar sakinah adalah ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri sudah memiliki kesepahaman dalam urusan yang pokok, bahwa dia berpasangan, berumah tangga untuk menggapai ridha Allah, targetnya masuk surga bersama-sama, tujuan besarnya adalah ridha Allah, terhindar dari neraka. Nah, kalau konsep besarnya ini sudah dipahami, hal-hal yang lainnya yang lebih kecil itu akan lebih mudah untuk bisa diselesaikan. Mudah-mudahan keluarga panjenengan semua diberikan sakinah, dijaga mawaddahnya, dan dimampukan untuk menghadirkan rahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Kalau masih ada yang berminat untuk tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Khalid bin Nandar tentang sudah menikah tapi belum sakinah. Mudah-mudahan kita semua yang sudah menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kata teman saya itu ada terusannya, Ustaz. Sakinah, mawaddah warahmah, entuk sawah, entuk dadah, entuk omah. Wah, lengkap. Baik, kita buka untuk yang mau bertanya. Silakan di sesi pertama ini ada 3 penanya. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz yang dimuliakan Allah, tadi dijelaskan bahwa katakanlah batas kekuatan atau ketahanan seorang istri itu ditinggal suaminya kurang lebih 4 bulan berdasarkan pada saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana dengan, mohon maaf, saat-saat ini atau saat-saat sebelumnya itu kan banyak dari para ustadz, kemudian saudara-saudara kita sesama muslim dan mukmin itu ada masalah, kemudian atau dianggap ada masalah, kemudian berada di penjara gitu kan. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 8 tahun, 12 tahun. Itu terkait dengan istri yang ditinggalkan dalam posisi itu, bagaimana dari sisi tadi ketahanannya itu, dan lalu apa dan bagaimana solusinya. Dan juga sama tapi beda barangkali kondisinya dengan seorang suami yang meninggalkan istrinya karena pekerjaan sebagai pelayaran gitu kan, kadang 2 tahun dan lain sebagainya, terkait dengan ketahanan istri dan solusinya bagaimana. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya.
Jadi benar yang penjenengan sampaikan, dan saya juga sudah pernah menyampaikan, ini dialog antara Umar bin Khattab dengan putrinya Hafsah ketika beliau habis mendengarkan syair dari seorang wanita di waktu malam dari sebuah rumah yang menggambarkan ke kondisinya yang kesepian dan merindukan suaminya. Atau bahasa lebih jelasnya itu merindukan belayan laki-laki. Nah, andai bukan karena takut kepada Allah, niscaya ranjang ini sudah bergoyang. Nah, jadi apa? Dia kalau bukan karena takut kepada Allah, maka dia akan memasukkan laki-laki lain. Dan betapa banyak peristiwa kondisi terjadi seperti ini, yang karena terpisah dengan suaminya dengan alasan apapun, dengan pertimbangan apapun harus terpisah, baik karena terpisah dengan kondisi seperti itu, atau karena kerja, atau karena hanya tugas dinas luar kota beberapa pekan, itu kemudian menjadi alasan terjadinya perselingkuhan. Tetapi apa yang beliau sampaikan ini bukan menjadi hukum yang kalau orang berpisah lebih dari itu pasti selingkuh. Itu tidak begitu. Ini aturan standar yang jika dilihat secara umum ketahanan atau kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya itu ya kurang lebih 4 bulan itu. Apakah ada wanita yang tetap bisa bertahan lebih dari itu? Ya ada. Nah caranya bagaimana? Dengan memperkuat, memperdalam dan mempertajam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gejolak hasrat syahwatnya itu bisa ditekan. Menyibukkan diri dengan komunitas majelis ibu-ibu, jamaah pengajian, sibuk ngurusi anak, capek bekerja, menghabiskan waktu dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Nah itu bisa dengan izin Allah menjaga dirinya. Tapi kalau itu nanti ada laki-laki yang datang, misalnya teman SMA-nya, itu juga sangat rawan. Nah, kalau yang wanita biasa tanpa kekuatan, tanpa jilbab besar, tanpa tausiah, tanpa hadir ke majelis ilmu, tanpa baca Al-Quran, tanpa zikir, itu ya enggak sesasion wis bubar berarti ya. Sudah tidak tahan. Bahkan ada yang suaminya, istrinya tinggal serumah, itu bisa selingkuh dengan pihak lain kan. Nah, jadi tetap ada laki-laki atau perempuan yang dengan izin Allah mampu bertahan. Ya sebagian ikhwan atau ustadz yang kemudian harus tinggal di sijin, tinggal di tempat tertentu yang beliau terpisah dari keluarganya, itu yang merasakan. Tapi tetap bertahan kan, bertahan menjaga keimanannya. Bahkan ada yang sengaja diuji dengan ditawari yang seperti itu. Jadi kalau wanita ketahanannya atau kemampuannya untuk menahan diri itu 4 bulan, maka laki-laki ya jauh lebih cepat dari itu. Laki-laki itu tidak tahan, paling lama normal 4 hari. Nah, wanita 4 bulan, laki-laki 4 hari. Nah sehat ya, nah sehat itu 4 hari. Makanya kalau ada pasangan baru itu kalau istrinya haid kan bola-bali teko rampung borong deh, rampung borong ya. Nah itu karena napa Mas butuh cadangan, ora cadangan ya. Nah caranya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah ya. Nah tapi kalau ini bukan sesuatu yang sifatnya darurat, ya, kalau tadi kan misalnya karena suami menghadapi ujian sehingga memang harus dipisahkan. Ya. Misalnya ya ujian apapun, nah, karena korupsi misalnya di penjara, atau karena terlibat kerusuhan, atau membunuh maling misalnya, maling pateni, ya. Nah kan suaminya di penjara, ya. Nah di penjara ini kan tidak direncanakan. Nah, maka istrinya semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Suaminya berada di dalam penjara itu juga luar biasa. Beratnya itu menahan itu luar biasa. Maka kalau para penghuni penjara itu tidak memiliki keimanan, ya mereka bisa saling memanfaatkan antara sesama laki-laki. Nah, jadinya ada yang menjadi pihak sebagai diperempuankan ya.
Maka terjadinya liwat dan homoseks itu ya diantaranya karena nggak ada wanita, adanya wong lanang tok, laki-laki semua, ono sing redok kotok kulitnya putih, awake cilik, ngene halus, iki dianggap wedok wae ya. Nah itu karena beratnya menahan itu. Sebuah teori mengatakan laki-laki itu kalau ada bagian tertentu pada dirinya tegang, maka separuh pikirannya hilang. Paham yang saya maksud tuh? Nah gitu ya. Nah, laki-laki itu kalau tegang, kalau ereksi, maka separuh pikirannya hilang. Nah yang separuh itu dikendalikan dengan keimanannya. Yang separuh dikendalikan dengan keimanannya. Itulah kenapa ada sebuah hadis yang menyebutkan andekan suami itu menghendaki istrinya walaupun sedang berada di atas punggung onta, maka istrinya harus bilang iya. Di punggung onta itu naik ada omah-omahane itu loh. Nah sekedup, nah namanya sekedup. Nah, itu istrinya tidak boleh bilang tidak. Kenapa? Kalau istrinya bilang tidak berbahaya. Kenapa bahaya? Karena ini pikirannya garek separuh. Nah ini pikirannya garek separuh. Jadi harus dikembalikan biar pikirannya utuh lagi. Nah pikirannya. Nanti kalau udah selesai laki-laki kan tenang. Wah sihat meneh gitu ya. Nah sihat meneh. Sehingga salah satu sumber masalah diantaranya karena itu. Suami sering ditolak, itu bisa masalah. Nah suami sering ditolak karena apa? Karena sing wedok digawe kesel. Nah, kenapa capek? Karena semua pekerjaan ditangani istrinya. Kenapa banyak pekerjaan ditangani istrinya? Karena suaminya tidak mampu. Nah, pekerjaannya tidak mencukupi, kurangnya masih sangat banyak. Nah maka perlu komunikasi dan musyawarah agar bisa saling memahami dan mengkompromikan berbagai kebutuhan yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama. Demikian. Ada yang lain? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya, Tat. Mungkin ini di luar dari tema. Di masyarakat kita terkadang ada wanita yang hamil dinikahkan. Saya mau tanya, apakah benar sedang hamil dinikahkan atau lebih ada menunggu dia setelah melahirkan baru dinikahkan? Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi seseorang yang memiliki sifat hasad, iri, dengki? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Menikahkan wanita hamil di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam, jadi mengambil pendapat yang paling ringan karena para ulama berbeda pendapat hukum menikahkan wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamili. Sebagian berpendapat dilarang, harus menunggu anak itu dilahirkan sampai anak itu kan bayi dalam kandungan itu lahir baru boleh menikah. Nah di Indonesia disepakati oleh para ulama di Indonesia yang kemudian tertuang dalam kompilasi hukum Islam kebolehan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili dengan pertimbangan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya perbuatan maksiat yang berlanjut. Nah, maksiatnya apa? Yang sudah dilakukan zina sampai hamil. Kalau disuruh ini tidak boleh menikah, nunggu sampai anaknya lahir gitu, apakah berhenti dari zina? Ya tidak. Wong kuwi si arep terus kok tadi. Nah, atau hamilnya baru berapa bulan begitu. Hanya yang kemudian menjadi masalah adalah nasab anak itu tadi ya. Nasab anak itu yang nanti tidak dibinkan kepada yang menghamili itu. Batasannya kalau
sudah lebih dari 4 bulan. Nah, kalau masih kurang dari 4 bulan, artinya roh belum ditiupkan, itu masih dinasabkan kepada yang menghamili. Gitu ya. Itu juga ijtihad ulama di Indonesia. Nah, kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka tidak dinasabkan kepada laki-laki itu. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya, jawabnya seperti pemilu. Pemilu besok tanggal 14 Februari, gitu ya. Kalau ada yang nyoblos sekarang, maka suaranya tidak sah. Gitu ya. Nah, jadi kenapa tidak dinasabkan kepada laki-laki itu? Nah, karena dia nyoblos sebelum waktunya. Gitu ya. Makanya tidak dibinkan kepada dirinya. Nah, kalau sehingga walaupun secara biologis itu memang anak dia, tapi perbuatannya itu tidak dilegalkan di dalam syariat. Karena kalau dilegalkan, wah kacau nanti. Kacau. Jadi yang dilegalkan seseorang disebut ini anaknya itu atau kamu bapaknya ini, itu kalau melalui pernikahan resmi. Jadi kalau tidak nikah, walaupun secara biologis memang itu pelakunya itu, pelakunya ini nah, laki-laki itu, maka tidak dianggap di dalam syariat, tidak diakui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapi orang yang hasad? Biarkan saja, Bu. Ya, biarin aja. Nanti kalau wayah mati dewi. Ya, ya sama seperti kalau ada orang lain cerewet dan itu nggak ada urusan dengan kita, gitu kan? Nah, ana wong cerewet ning kono, ya luwih dimau wae. Engko nek wis kesel kan mandeg dhewe kan dadi. Nah, jadi ada orang ngamuk-ngamuk ning kono, ya biarin aja kan. Nah, kalau bertanya, kalau orangnya hasad sama kita, nah kan gitu. Tapi kan jenengan nggak tanya begitu kan? Nah, kalau ada orang hasad itu harus menyikapinya bagaimana? Ya biarin aja, ya biarin aja. Apalagi ngurusi status, ngurusi status ya, DP orang, status orang di Facebook. Ya. Kemarin saya dilihatin istri saya, ada status temen itu di Facebook. Kalau urusan keluarga itu jangan ceritakan sama orang, apalagi cerita sama ustadz goblok, gitu ya. Nah, padahal orang ini itu pernah konsultasi ke saya. Nah, istrinya juga pernah, mereka pernah mau cerai, saya damaikan, tapi kemudian pada peristiwa berikutnya, ketika peristiwanya, kelakuannya semakin parah, itu saya memang menganjurkan kepada istrinya, andaikan panjenengan adik saya, maka saya larang untuk, saya perintahkan untuk minta cerai, gitu ya. Nah, itu. Ya enggak tahu ceritanya bagaimana. Kemudian dia bikin status kayak begitu. Tapi kalau ketemu saya, papasan dia pakai mobil, saya pakai motor, tin gitu ada dia. Oh Ustaz, oh berarti HP kan aja. Nah, maka status dia tidak saya urusi. Istri saya bilang, Mas, itu no status ngene, Mas. Oh, ora kanggo aku kuwi, berarti. Ustaz kan oke, kudu aku tok berarti. Nah, wis luweh iki ora kanggo aku. Kecuali kalau dikoi seneng. Apalagi ngomong sama Ustadz Khalid yang goblok, nah itu baru saya masalahkan nanti ya. Jadi saya tidak akan mencari-cari sesuatu yang bikin saya dapat masalah atau bikin hati saya sedih. Jadi saya harus tetap bahagia. Andai ada orang yang menderita, biar dia yang menderita. Saya harus tetap bahagia. Tapi kalau saya mikirin, wah, ini nyinggung aku, kan susah saya kan tadi. Nah, saya jadi susah hidupnya kan. Nah, maka biarin aja, wong hanya status. Nyatanya nek ketemu tetap HP. Nah, jadi ya nggak dianggap nggak ada masalah. Adapun ketika dia membuat itu ternyata yang dimaksud adalah saya, yaitu urusan dia. Wong dia nggak nyebut, dan kalau saya masalahkan secara hukum, saya masih salah. Kenapa? Karena dia nggak nyebut nama, hanya nyebut Ustadz yang goblok gitu doh. Saya kan bukan Ustadz goblok, ya. Nah, begitu cara menyikapi orang itu begitu. Jadi jangan sampai kita mau tidur masih mikirin orang, sementara yang kita pikirin sudah tidur. Nah, itu gara-gara wah wong unek-unek ke aku udah tuh. Marah aku ora turu. Nah, kenapa? Dadi orangnya sing unek-unek ke wis turu kan dadi. Nah, kenapa dipikirin? Kalau mau parane dadi. Ngejek apa gegeri. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau itu juga tidak mau, ya jangan dipikirin. Tenangkan saja dan bahagia dengan rumah tangga. Ya. Jadi urusan kita, pekerjaan kita, tugas kita yang wajib, yang sunnah itu masih sangat banyak.
Jangan habiskan waktu untuk ngurusi hal-hal yang tidak penting. Nah, ngurusi wong-wong sing hasad ira penting. Orang marake untuk duit, orang marake ayu, orang marake untuk ganjaran, tidak marake suami tambah setia, ya ndak, biarin aja. Ngomong ki wong duwe lambe yo ngomong, orang punya jari ki ngetik kan, biarin aja. Nah, walaupun kita sebagai manusia kadang arep jengkel, ditekan. Begitu cara ngurusi orang hasad ya, biarin aja. Nek waya entak lengane kan mati dewi tadi Anda. Begitu ya tadi ya. Terima kasih. Moga masih ada satu kesempatan untuk yang mau bertanya. Dari bapak-bapak mungkin. Cukup ya. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup juga ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kajian kuliah duha pada hari ini dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dan acara demi acara sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan dari kajian kuliah duha pada hari ini kita dapat mengambil manfaat dan kemudian apa yang kita pelajari ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Di akhir penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pengacara apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi lakal kaunu yunadi من جاءك يسعى